Di aula utama, Earth One, Gold One, dan yang lainnya menatap bola dan mengamatinya dengan cermat. Dia berada di tahap terakhir. Saya ingin tahu apakah dia bisa berhasil. Yang emas menghela nafas, matanya penuh harapan tetapi juga sedikit khawatir. Tahap terakhir adalah kuncinya. Dalam sejarah, ada orang yang berhasil mencapai tahap ini, namun semuanya gagal di langkah terakhir. Jika mereka tidak dapat menggabungkan 5 teknik bela diri menjadi satu, mustahil untuk berhasil mengembangkan niat kekacauan. Kata Bumi Satu, hasil anak ini adalah yang terbaik dalam sejarah. Saya harap dia bisa sukses. Sosok merah menyala berbicara, saya harap begitu. Yang lain menghela nafas. Di arena pertempuran, Lu Ming baru saja naik ketika dia diledakkan. Lagi, Lu Ming tidak berkecil hati sama sekali. Dia bergegas ke ring pertarungan lagi. Kelima boneka itu menyerang pada saat bersamaan. Mereka menggabungkan 5 keinginan dan menyerang Lu Ming. Indra spiritual Lu Ming terus-menerus memindai bagaimana kelima boneka itu mengintegrasikan 5 teknik seni bela diri dari 5 konsep. Dia juga terus-menerus menganalisa dalam pikirannya. Kekuatan perpaduan 5 teknik niat seni bela diri terlalu kuat. Dalam waktu kurang dari 2 gerakan, Lu Ming terlempar keluar dari ring pertempuran dan memuntahkan seteguk darah. Lagi, Lu Ming tidak berkecil hati. Dia naik ke ring pertarungan dan terus bertarung, terlepas dari cederanya. Waktu berlalu hari demi hari. Pada awalnya, Lu Ming hanya bisa memblokir 1 atau 2 gerakan. Seiring berjalannya waktu, jumlah gerakan yang bisa dia blokir bertambah dan waktu dia bertahan bertambah lama. Setelah setengah tahun berikutnya, Lu Ming sudah mampu menahan lebih dari 10 gerakan. Saat ini, masih ada 9 bulan lagi sebelum 2 tahun itu habis. Namun, Lu Ming belum memahami perpaduan 5 teknik penciptaan seni bela diri. Masing-masing dari 5 teknik bela diri memiliki sistemnya sendiri. Masing-masing dari mereka adalah eksplorasi mendalam dari teknik bela diri mereka sendiri. Semuanya unik, terlalu sulit untuk menggabungkannya menjadi satu. Tampaknya ketika saya menggabungkan 5 jenis keinginan sebelumnya, saya hanya mengalami perpaduan yang dangkal. Itu bukanlah perpaduan yang benar dan lengkap. Jika itu adalah perpaduan sempurna, 5 jenis keinginan tidak akan terpisah, tetapi akan menjadi jenis keinginan baru. Setelah jangka waktu ini, Lu Ming juga memahami bahwa apa yang disebut perpaduan 5 konsep di masa lalu hanyalah perpaduan yang dangkal. Dia masih jauh dari perpaduan sempurna. Perpaduan 5 teknik bela diri alam niat masih perlu dimulai dari perpaduan alam niat. Lu Ming sedang menganalisis segala macam kemungkinan dalam pikirannya. Dia kemudian naik ke ring pertempuran untuk memverifikasi pikirannya. Ledakan. Di ring pertarungan, konsepsi 5 warna Lu Ming mengelilinginya, dan dia langsung menggunakan 5 jenis teknik seni bela diri konsepsi, api, guntur, dan angin. Ia bersiul melalui ring pertarungan dan meledak ke arah 5 boneka. Namun, di bawah perpaduan 5 teknik seni bela diri dari 5 boneka, serangan kuat itu langsung hancur. Itu benar-benar tak tertandingi. Rasanya seperti tahu yang dipukul dengan baja. Melanjutkan. Lu Ming terus-menerus menggunakan 5 jenis teknik penciptaan seni bela diri, mencoba menggabungkannya. Ya, inilah perasaannya. Selama kita terus menempuh jalan ini, pada akhirnya kita akan berhasil. Meski masih gagal, mata Lu Ming berbinar. Dia akhirnya merasa telah menemukan arah yang benar. Selama dia menemukan arah yang benar, dia pada akhirnya akan berhasil. Pertempuran besar terus berlanjut. Setengah bulan kemudian, Lu Ming melancarkan serangkaian pukulan. Kali ini, hanya 4 teknik seni bela diri yang dilepaskan. Bukan karena dia kekurangan satu, tetapi Lu Ming telah berhasil menggabungkan keduanya. Haha, aku akhirnya berhasil pada langkah pertama. Lu Ming sangat gembira. Setelah sekian lama, dia akhirnya mengambil langkah pertama. Jika dia menggabungkan 2, maka menggabungkan 3, 4, atau bahkan 5 hanya masalah waktu saja. Lanjutkan. Lu Ming bersemangat dan terus berjuang. Di aula, Earth One, Gold One, dan yang lainnya begitu bersemangat hingga mereka hampir melompat. Dia berhasil menggabungkan keduanya. Dia tidak jauh dari kesuksesan. Nomor 1 dalam sejarah, nomor 1 dalam sejarah. Dulu, belum ada seorang pun yang mampu mencapai tahap ini. Ada harapan. Hahaha, warisan dari Yang Mulia Penguasa, apakah akhirnya ada penerusnya? Yang Emas dan yang lainnya tertawa. Mereka sangat senang dan gembira. Pada awalnya, menggabungkan keduanya akan relatif mudah. Namun, akan semakin sulit untuk menggabungkan ketiga, 4, dan 5 jenis tersebut. Namun, Lu Ming telah menemukan arah yang benar. Dia punya tujuan yang jelas. Dia meningkat setiap saat dan mendekati tujuannya. Waktu berlalu hari demi hari, 1 bulan, 1 bulan. Itu semakin dekat dan dekat dengan 2 tahun. Lu Ming juga telah membuat terobosan besar.
Dia berhasil menggabungkan 3 tipe dan kemudian 4 tipe. Ketika masih ada 1 bulan tersisa hingga 2 tahun berlalu, Lu Ming akhirnya berhasil menggabungkan 5 jenis teknik kreasi seni bela diri menjadi 1 teknik kreasi seni bela diri. Ledakan, energi primal chaos memenuhi udara, dan kekuatan mengerikan menghamburkan serangan kelima boneka tersebut, dan energi yang kuat terus meledak. Bang, 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 kelima boneka itu dikirim terbang oleh Lu Ming dan jatuh di luar ring pertempuran. Meskipun kelima boneka tersebut juga menggabungkan 5 teknik penciptaan seni bela diri, mereka dipisahkan oleh 5 orang. Lu Ming sendirian, jadi fusinya lebih murni dan kekuatannya lebih besar. Secara alami, kekuatan tempur yang dia keluarkan lebih kuat. Hahaha, dia berhasil, dia berhasil. Ayo pergi dan lihat. Earth One, Gold One, dan sisanya meraung penuh semangat. Kemudian, sosok mereka bergerak dan mereka semua menghilang dari aula. Saat berikutnya, ruang di panggung pertempuran tempat Lu Ming berada retak terbuka dan Bumi Satu dan yang lainnya keluar. Senior Bumi Satu. Lu Ming sedikit terkejut saat melihat Earth One. Dia kemudian menangkupkan tinjunya dan memberi hormat, memandangi yang emas dan yang lainnya. Hahaha, Lu Ming, tidak perlu bersikap sopan. Selamat karena telah melewati semua level dan mendapatkan hak untuk mengembangkan kitab suci yang kacau. Izinkan saya memperkenalkan Anda. Ini yang emas, yang guntur. Earth One tertawa terbahak-bahak dan sangat bersemangat. Dia memperkenalkan 1 emas dan sisanya kepada Lu Ming. Lu Ming menyapa semua senior. Meskipun dia tahu yang emas dan sisanya adalah boneka, Lu Ming tetap membungkuk hormat. Haha, sama-sama. Setelah Anda berhasil mengembangkan kitab suci kekacauan, Anda akan menjadi penerus penguasa terhormat dan tuan kami. Si emas tertawa terbahak-bahak hingga dia tidak bisa menutup mulutnya. Yang mulia penguasa, Lu Ming terkejut. Lu Ming, izinkan saya menjelaskannya kepada Anda. Ini adalah aula kekacauan dari Sekte Kekacauan Primordial. Aula Master adalah Chaos Tirk. Chaos Tirk adalah salah satu ahli paling kuat di Sekte Kekacauan Primordial. Kekuatan tempurnya tak tertandingi dan dia mendominasi dunia. Dia adalah ahli terkuat di dunia. Selama Anda berhasil mengembangkan Chaos Scripture, Anda akan menjadi penerus Chaos Tirk. Tentu saja, Anda juga akan menjadi tuan kami. Tu Yi menjelaskan, aula kekacauan utama adalah bagian dari Sekte Kekacauan Primordial. Senior, bolehkah saya tahu jika ada aula spiritual ruang waktu di Sekte Kekacauan Primordial? Lu Ming bertanya dengan rasa ingin tahu. Kamu tahu tentang aula spiritual ruang dan waktu? Aula spiritual ruang dan waktu adalah salah satu dari 9 aula Sekte Hunyuan. Aula Master Aula spiritual ruang dan waktu adalah tikus spiritual ruang dan waktu, salah satu dari 10 binatang perang teratas. Ia juga merupakan ahli top di dunia, tetapi masih sedikit lebih rendah dari Kaisar Agung Chaos. Bumi Satu menjelaskan, ketika dia berbicara tentang kekacauan Tirk, wajahnya dipenuhi dengan kebanggaan. Kekacauan Tirk begitu kuat, dia bahkan lebih kuat dari 10 monster perang teratas. Lu Ming diam-diam terkejut, dia lebih menantikan kitab suci yang kacau balau. Lu Ming, kitab suci kekacauan ada di sana. Anda boleh masuk. Selama Anda berhasil mengolah kitab suci kekacauan, Anda dapat meninggalkan tempat ini. Namun, Anda telah berhasil menggabungkan 5 teknik niat seni bela diri. Saya percaya bahwa mengembangkan kitab suci yang kacau seharusnya tidak terlalu sulit. Tu Yidao menunjuk ke pintu batu di belakang ring pertempuran. Terima kasih banyak untuk semua senior. Lu Ming menangkupkan tinjunya dan berjalan menuju pintu batu. Pintu batu itu tertutup. Namun, setelah Lu Ming masuk, pintu batu itu terbuka secara otomatis. Di balik pintu batu, berkabut dan buram. Lu Ming masuk tanpa ragu-ragu. Begitu Lu Ming berjalan melewati pintu batu, pintu itu menutup dengan sendirinya. Di belakang pintu batu ada ruangan batu besar. Di atas ruangan batu, ada sesosok tubuh yang duduk bersila di udara. Sosok ini tidak terlalu kekar atau tinggi, tetapi membuat orang merasa setinggi langit. Ia adalah sosok paling kekar di dunia, mampu menopang langit dan bumi. Auranya begitu misterius sehingga lebih tak terduga daripada ahli lainnya yang pernah ditemui Lu Ming di masa lalu. Lu Ming merasa seolah-olah sedang menghadapi seluruh alam semesta ketika menghadapi sosok ini. Saat itu, ketika Lu Ming dihadapkan dengan hati suci yang ditinggalkan oleh suci langit misterius, dia sudah dikejutkan oleh aura luas dari pihak lain. Namun, dia sekarang merasa bahwa sein langit misterius itu seperti seekor semut atau setitik debu di depan sosok ini. Pada saat ini, Lu Ming merasa dia telah berhenti bernapas. Sosok ini sepenuhnya diselimuti cahaya kekacauan. Penampakannya tidak terlihat jelas, hanya sosoknya yang buram. Mungkinkah ini kaisar kekacauan yang pertama? Lu Ming berpikir dalam hati. Dia terlalu kuat. Alam kekacauan Tirk telah mencapai tingkat yang tidak dapat dibayangkan oleh Lu Ming. Namun, pakar seperti itu telah jatuh. Lu Ming telah mendengar dari Tu Yi bahwa kekacauan Tirk telah runtuh. Itu sebabnya dia mencari ahli waris. Bagaimana keberadaan yang begitu kuat bisa jatuh?
Musuh macam apa yang dia hadapi? Lu Ming tidak dapat membayangkannya. Mungkinkah sosok di hadapannya ini hanyalah secuil jejak Kaisar Chaos? Lu Ming diam-diam menebak. Akulah kitab suci yang kacau. Tiba-tiba sosok itu berbicara. Suaranya tenang dan menenangkan di telinga. Kitab suci yang kacau. Angka ini adalah kitab suci yang kacau. Lu Ming tercengang. Dia tidak pernah menyangka bahwa Chaos Scripture akan benar-benar berwujud manusia dan memancarkan aura yang luas dan tak terduga. Saya ditinggalkan oleh Kaisar Chaos yang utama untuk menunggu penggantinya. Setelah bertahun-tahun, seseorang akhirnya berhasil sampai di sini. Misi saya selesai. Kitab suci yang kacau membuka mulutnya. Setelah selesai berbicara, itu berubah menjadi seberkas cahaya dan terbang menuju area di antara alis Lu Ming. Itu memasuki area di antara alisnya. Saat berikutnya, Lu Ming merasa ada banyak informasi di benaknya. Kitab suci kekacauan, metode pengembangan kehendak kekacauan, domain kekacauan, dan bahkan metode penanaman hukum kekacauan, serta teknik bela diri yang sesuai dari kehendak dan wilayah. Lu Ming menutup matanya dan mengamati dengan cermat. Itu terlalu misterius, itu terlalu misterius. Semakin banyak dia membaca, semakin bersemangat Lu Ming. Tidak, saya tidak dapat melihat sisanya sekarang. Saya tidak akan memahaminya bahkan jika saya melihatnya. Sekarang, saya perlu mengubah 5 jenis niat saya menjadi niat kekacauan. Lu Ming mengumpulkan pikirannya dan mulai membaca awal dari kitab suci kekacauan, yang juga merupakan bagian paling dasar, untuk mengembangkan konsep kekacauan. Kehendak kekacauan adalah mengubah 5 atau lebih keinginan dengan atribut yang sangat berbeda menjadi keinginan kekacauan. Kehendak kekacauan itu sangat misterius. Itu adalah awal dari semua keinginan di dunia. Setelah berhasil mengembangkan keinginan chaos, bahkan bisa berubah menjadi keinginan lain. Misalnya, setelah berhasil mengembangkan niat kekacauan, seseorang dapat mengubahnya menjadi niat membantai, niat menghancurkan, niat darah, niat guntur, dan sebagainya. Hanya niat kekacauan yang tidak dapat mengubah niat terkuat, seperti niat waktu dan ruang. Setelah Lu Ming membaca kitab suci kekacauan secara mendetail, dia duduk bersila dan mulai berkultivasi. Sebelumnya, Lu Ming telah menggabungkan 5 jenis teknik bela diri menjadi satu. Oleh karena itu, tidak sulit baginya untuk mengolah kitab suci yang kacau sekarang. Dapat dikatakan bahwa cobaan dan ujian sebelumnya telah membuka jalan baginya untuk mengembangkan kehendak kekacauan. 3 hari kemudian, wasiat 5 warna mengelilingi Lu Ming dan menjadi sedikit memanas. 7 hari kemudian, warna alam esensi 5 warna menjadi sedikit buram. Setengah bulan kemudian, kelima niat tersebut sudah terjalin sepenuhnya, dan warna aslinya tidak lagi terlihat. 2 bulan kemudian, lingkungan Lu Ming berkabut dan kacau. 5 konsep asli menghilang dan digantikan oleh konsep yang lebih misterius dan tertinggi yang berkembang di tubuh Lu Ming. Lu Ming akhirnya berhasil mengembangkan konsep kekacauan, kaisar konsep tersebut. Selain itu juga merupakan penyelesaian kelas 4 Grand. Bas, Lu Ming mengulurkan jarinya yang terbungkus dalam konsep kekacauan. Dia menunjuk ke angkasa dan ruangan itu beriak seperti air. Perlu diketahui bahwa ini adalah alam surga, dan ruangnya sangat stabil, jauh lebih stabil daripada benua reruntuhan ilahi. Sebelumnya, Lu Ming tidak dapat merobek ruang tersebut bahkan ketika dia menggunakan kekuatan penuhnya. Tapi sekarang, hanya dengan sentuhan ringan, ruangan itu beriak. Kekuatannya terlalu mengejutkan. Dengan kultivasi dan kekacauanku saat ini, aku seharusnya bisa bertarung melawan seorang kaisar, bukan? Dia bahkan bisa menekan kaisar. Lu Ming menebak. Ada gejolak yang mengejutkan di matanya. Itu adalah keyakinan yang sangat kuat. Kultivasi Lu Ming saat ini hanya berada di puncak alam dewa spiritual tingkat ke-9, tetapi dia yakin bahwa dia bisa melawan kaisar, atau bahkan menekan kaisar. Jika orang lain mengetahui hal ini, mereka mungkin akan menertawakan Lu Ming karena dianggap orang gila. Namun, Lu Ming merasakan hal ini sekarang. Di masa lalu, dia harus bergantung pada kuali guntur, atau bahkan bantuan Dandan, Gelembung, dan lainnya untuk melawan kaisar. Namun, sekarang, Lu Ming yakin bahwa dia dapat menekan kaisar tanpa bantuan kuali guntur, Dandan, Gelembung, dan lainnya. Aku ingin tahu seberapa sedikit yang dilakukan King. Saya sudah berada di sini selama lebih dari 3 tahun, tetapi hanya beberapa saat yang berlalu di dunia luar. Pejabat kecil, Anda berada di diagram gunung dan sungai saya. Aku ingin tahu apakah waktumu selaras dengan waktuku. Lu Ming berpikir dalam hati. Kemudian, jarak di antara alisnya bersinar dan diagram gunung dan sungai muncul. Lu Ming bergerak dan muncul di dalam diagram gunung dan sungai. Lu Ming. Begitu Lu Ming memasuki diagram gunung dan sungai, Xian Yanxing muncul di depannya, menatapnya dengan kebencian. Lu Ming, apa yang terjadi? Mengapa kamu tidak datang menemuiku selama 3 tahun? Xian Yanxing memelototi Lu Ming dengan kebencian, tapi jauh di matanya, ada rasa rindu yang kuat. Lebih dari 3 tahun. Apakah waktu di dalam diagram gunung dan sungai sama dengan waktu saya? Hati.
Lu Ming tergerak. Titik titik titik. King kecil, seperti ini. Lu Ming menjelaskan situasinya secara rinci. Sebenarnya seperti ini. Setelah mendengar ini, Xian Yanxing tercengang. King kecil, kultivasimu telah meningkat pesat. Lu Ming memindai dengan indera spiritualnya dan menemukan bahwa kultivasi Xian Yanxing telah mencapai puncak alam dewa spiritual tingkat ke-9. Seperti Lu Ming, dia hanya berjarak satu langkah dari lingkaran besar alam dewa spiritual. Tentu saja, aku bosan sendirian, jadi aku berlatih keras. Dalam 3 tahun, saya secara alami telah membuat kemajuan pesat. Kata Xian Yanxing, maafkan aku, King kecil. Saat berikutnya, Lu Ming memeluk Xian Yanxing erat-erat. Omong-omong, mereka berdua benar-benar tidak bertemu selama lebih dari 3 tahun. Tentu saja, mereka merindukan satu sama lain dan meringkuk satu sama lain, mengobrol. Setengah hari kemudian, sebuah suara terdengar di telinga Lu Ming. Lu Ming, kamu akan diteleportasi kembali ke tempat asalmu dalam waktu setengah bulan. Ini adalah suara bumi. Dalam setengah bulan, Lu Ming tercengang. Awalnya, dia ingin berkultivasi di sini untuk jangka waktu yang lebih lama. Itu karena beberapa tahun berkultivasi di sini hanyalah waktu yang singkat di dunia luar. Sayang sekali jika melewatkan tempat sebaik ini. Namun kini, Ertuan telah mengirimkan pesan bahwa waktu tinggal setengah bulan lagi. Lu Ming memberitahu Xian Yanxing tentang hal ini dan keluar dari diagram gunung dan sungai. Sosok bumi tidak terlihat dimanapun di ruangan batu besar itu. Ertuan pasti merasakan sesuatu dan mengiriminya transmisi suara. Senior Ertuan, kenapa hanya setengah bulan? Suara Lu Ming terdengar. Dia tahu bahwa Ertuan seharusnya bisa mendengarnya. Waktu di sini dipercepat dengan sangat cepat, namun untuk mempertahankan percepatan waktu diperlukan energi yang sangat besar. Setiap saat, hanya ketika peserta yang memenuhi syarat datang ke sini, percepatan waktu akan diaktifkan. Sekarang, Anda telah berhasil memupuk keinginan kekacauan, jadi percepatan waktu di sini secara alami harus dihentikan. Jika tidak, konsumsi energi tidak akan terlalu banyak. Suara bumi terdengar. Lu Ming mengangguk. Meski dia merasa sayang, itu normal. Percepatan waktu terlalu menantang, jadi tentu saja tidak bisa dipertahankan tanpa batas waktu. Itu membutuhkan energi yang sangat besar. Jika bisa dipelihara dengan mudah, maka itu akan terlalu menakutkan. Berkultivasi di sana selama ribuan tahun hanya setara dengan berapa banyak waktu yang telah berlalu di dunia luar. Jika mereka membiarkan sekelompok orang masuk untuk berkultivasi, bukankah itu menantang surga? Itu tidak mungkin. Bahkan dengan yayasan istana kekacauan yang paling awal, mereka tidak akan mampu mempertahankannya dalam waktu lama. Senior, aku akan pergi setengah bulan lagi, kata Lu Ming. Baiklah, suara bumi terdengar. Selanjutnya, saya akan meningkatkan kultivasi saya. Tatapan Lu Ming berkedip. Sekarang, niatnya telah berubah menjadi niat kekacauan dan berada pada lingkaran penuh level 4. Tingkat kultivasi Lu Ming juga dapat ditingkatkan ke alam dewa spiritual yang sempurna. Waktu setengah bulan sudah cukup bagi Lu Ming untuk melahap dan memurnikan batu kasar untuk meningkatkan budidayanya. Dengan lambaian tangannya, tumpukan besar batu permata mentah muncul. Garis keturunan 9 naga muncul. Dengan satu tegukan, 10 juta batu permata mentah dimakan dan dimurnikan. Sejumlah besar batu permata mentah dimurnikan dan diubah menjadi inti penting, membantu Lu Ming menerobos ke alam berikutnya. Setelah memurnikan 10 juta, dia menelan 10 juta lagi. 10 juta 10 juta. Dalam sekejap mata, 10 hari telah berlalu. Lu Ming telah melahap dan memurnikan total 100 juta batu permata mentah. Batu permata mentah dalam jumlah yang begitu mencengangkan berubah menjadi esensi sejati dalam jumlah yang mencengangkan dan mulai menerobos. Ledakan. Aura di tubuh Lu Ming melonjak. Dewa spiritual dalam dantiannya berkembang dengan cahaya warna-warni dan menjadi padat dan berat, seperti manusia sungguhan. Kultivasi Lu Ming juga telah menembus dari puncak alam dewa spiritual tingkat 9 ke alam dewa spiritual yang disempurnakan. Lingkaran besar alam dewa spiritual. Lu Ming akhirnya berkultivasi ke lingkaran besar alam dewa spiritual. Langkah selanjutnya adalah mulai menerobos ke ranah kaisar. Semuanya sedang dipersiapkan untuk kaisar. Dalam proses menerobos ke alam kaisar, seseorang dapat memahami bentuk embrio dari suatu domain dan menjadi yang tertinggi. Lingkaran besar alam dewa spiritual sudah berada di puncak 3 alam dewa spiritual. Lu Ming bisa merasakan esensi vital yang sangat kaya di tubuhnya. Dia memiliki senyum percaya diri di wajahnya. Sekarang, seberapa kuat kekuatan tempurnya? Lu Ming tidak dapat memahaminya dan sangat penasaran. Waktunya keluar. Lu Ming tersenyum dan berjalan menuju pintu kamar batu. Pintu batu terbuka secara otomatis dan Lu Ming keluar. Di luar, dia melihat arena pertempuran yang sama. Ertuan, Gold, dan yang lainnya masih berada di arena pertarungan. Melihat Lu Ming keluar, Bumi Satu, Emas, dan yang lainnya tersenyum dan tiba-tiba membungkuk kepada Lu Ming, berseru serempak, bawahan ini menyapa Tuan Muda.
Lu Ming tercengang. Dia buru-buru membantu Ertuan dan yang lainnya berdiri dan berkata, "Senior, apa yang kalian lakukan? Tolong bangun. Tuan muda, Anda telah memperoleh warisan Kaisar Kekacauan dan berhasil mengembangkan kehendak kekacauan. Anda adalah tuan muda kami." Tu Yi berbicara dan bersikeras untuk bersujud kepada Lu Ming. Apa basis budidaya Ertuan dan sisanya? Lu Ming tidak bisa menghentikan mereka sama sekali. Dia hanya bisa membiarkan mereka sujud padanya. Setelah memberi penghormatan, Ertuan dan yang lainnya berdiri. "Senior, apakah hanya kalian yang tersisa di Chaos Hall awal?" Lu Ming bertanya dengan rasa ingin tahu. Semua ahli dari Istana Kekacauan Utama terbunuh dalam pertempuran tahun itu. Kami adalah satu-satunya boneka yang tersisa, tetapi tidak banyak dari kami yang tersisa. Bumi Satu menghela nafas. "Kalau begitu, bisakah kalian keluar bersamaku?" Lu Ming bertanya dengan antisipasi di matanya. Budidaya Bumi Satu dan bumi lainnya tidak dapat diduga. Jika mereka bisa pergi bersamanya, akan mudah untuk membunuh Di Yi dan bahkan melenyapkan kelompok benua reruntuhan ilahi. Sayangnya, Lu Ming kecewa. "Kami tidak bisa." Ertuan, Gold One, dan sisanya menggelengkan kepala. "Tuan muda, Yang Mulia Penguasa meninggalkan kata-kata terakhirnya. Kami hanya bisa pergi jika pewaris dari Yang Mulia telah mencapai alam suci. Sebelumnya, kami tidak dapat pergi dan tidak dapat banyak membantu Anda." Tu Yi menjelaskan. Lu Ming sangat kecewa. Tampaknya Chaos Dirk takut pewarisnya akan terlalu mengandalkan kekuatan Tu Yi dan yang lainnya dan kehilangan keinginan untuk berkembang. Karena itu, dia menetapkan aturan seperti itu. Melihat ekspresi kecewa Lu Ming, Ertuan bergumam pada dirinya sendiri sejenak dan berkata, "Tuan muda, bukan berarti tidak ada hadiah sama sekali. Karena kinerja Anda sangat baik selama ujian, Anda akan diberi imbalan." Dengan mengatakan itu, Ertuan melambaikan tangannya, dan sesosok tubuh muncul di sampingnya. Itu adalah sosok yang mirip dengan Tu Yi, juga dalam warna kaki. Sekali melihat dan orang akan tahu bahwa itu adalah boneka. "Tuan muda, nama boneka ini adalah Tukian. Ia memiliki kekuatan puncak ahli kerajaan bela diri LV2. Ia dapat mengikuti Anda untuk sementara dan membantu Anda." Kata Bumi Satu. Puncak kerajaan bela diri LV2. Mata Lu Ming berbinar. Tidak apa-apa, seorang pakar alam bela diri kerajaan puncak LV2 akan menjadi yang terkuat di benua hutan belantara ilahi, sebanding dengan Di Yi. "Salam, Tuan Muda." Tukian membungkuk pada Lu Ming. "Baiklah, Tukian, untuk sementara kamu akan memasuki harta karun itu." Lu Ming memanggil diagram gunung dan sungai dan menyimpan Tukian di dalamnya. Bas! Pada saat ini, sebuah token terbang dan melayang di atas kepala Lu Ming. Itu adalah tanda kekacauan primordial. "Tuan Muda, Anda harus menjaga tanda kekacauan primordial ini dengan baik. Di masa depan, Anda mungkin bisa bersaing memperebutkan tahta penerus sekte kekacauan primordial." Kata Bumi Satu. Penerus sekte Hunyuan. Lu Ming terkejut. Itu benar, siapapun yang memperoleh token primordial chaos akan memiliki peluang besar di masa depan untuk bersaing memperebutkan posisi penerus sekte primordial chaos dan memiliki kesempatan untuk mewarisi sekte tersebut. Pada saat itu, tidak hanya aula kekacauan primal, tetapi 8 aula lainnya harus mendengarkan perintah penerus sekte kekacauan primordial. Tu Yi menjelaskan. Lu Ming diam-diam terkejut. Dia tidak menyangka token kekacauan primordial bisa berguna seperti itu. Lu Ming buru-buru menyingkirkan token kekacauan primordial. "Tuan muda, kami akan mengirimmu kembali." Bumi Satu Dao. Kemudian, dia bergandengan tangan dengan emas dan sisanya untuk membuka saluran kosong. Lu Ming merasakan tubuhnya menegang dan pandangannya menjadi hitam. Dia terjerumus ke dalam kegelapan. Setelah jangka waktu yang tidak diketahui, muncullah cahaya terang. Pada saat yang sama, Lu Ming mendengar suara yang keras. Itu suara Dandan. "Lu Ming, orang itu, benar-benar tidak loyal. Dia tidak bisa menang dan meninggalkan kita untuk melarikan diri." Begitu Lu Ming muncul, dia mendengar Dandan berteriak dan berteriak, serta suara gemuruh. Namun saat berikutnya, semua suara itu menghilang. Lu Ming berdiri dalam kehampaan. Dandan, Gelembung, Haiyu, naga banjir tertinggi, dan yang lainnya semua memandangnya. Mereka masih berada di kota kuno, tempat mereka bertarung dengan Haiyu dan yang lainnya. "Lu Ming, kamu tidak pergi. Saya pikir Anda telah meninggalkan kami dan mengambil kesempatan untuk melarikan diri." Dandan berteriak dan berlari menuju Lu Ming. Kicau. Gelembung itu menjerit dan tubuhnya bersinar. Itu melintas di udara dan muncul di bahu Lu Ming pada saat berikutnya. Bas, bas, wosh. Angka-angka berkedip-kedip. Haiyu, naga banjir tertinggi, dan yang lainnya mengepung Lu Ming. "Lu Ming, sudah kubilang padamu bahwa kamu tidak bisa melarikan diri. Serahkan metode kultivasi untuk tubuh roh murni." Haiyu berteriak dengan dingin. Dia memegang kapak perang senjata spiritual kaisar, dan auranya sangat menakutkan.
Metode budidaya tubuh roh murni milik ras iblis laut. Ayo pergi, kata sang penguasa naga banjir. Pedang Vena naga melayang di atas kepalanya, dan pedang Ki merembes keluar, membelah ruang. Dandan, sudah berapa lama aku pergi? Lu Ming tidak bisa diganggu dengan Haiyu, penguasa naga banjir, dan yang lainnya. Dia berbalik untuk bertanya pada Dandan. Tidak lama, hanya belasan tarikan napas, tapi tahukah kamu betapa berbahayanya itu? Untungnya, saya memiliki banyak trik dan berhasil melarikan diri dengan hidup saya. Kalau tidak, aku pasti sudah mati sejak lama. Teriak Dandan, hanya selusin napas. Lu Ming diam-diam terkejut. Meskipun dia tahu bahwa waktu dipercepat di Istana Kekacauan Awal dan beberapa tahun di Istana Kekacauan Awal hanyalah beberapa saat di dunia luar, dia masih merasa sulit untuk mengalaminya sendiri. Hanya dalam selusin napas, kekuatannya telah mengalami perubahan yang luar biasa. Huff, kamu berani mengabaikan kami. Kamu sedang mencari kematian. Melihat Lu Ming mengabaikan mereka, mata Haiyu menjadi dingin. Dia memegang kapak perang dan mengayunkannya ke arah Lu Ming. Kekuatan kapak ini telah sepenuhnya mencapai tingkat kaisar. Itu sangat kuat. Dandan, Gelembung, ikuti aku. Lu Ming menginstruksikan. Kemudian sosoknya memancarkan aura konsep angin. Niat kekacauan bisa berubah menjadi niat lain sesuka hati. Teknik elemen angin. Sosok Lu Ming sedikit bergoyang. Tubuhnya seperti pantom. Dia menghindari kapak Haiyu dalam sekejap dan menuju ke arah makhluk tertinggi lainnya di belakang Haiyu. Teknik elemen angin merupakan teknik kreasi bela diri yang berfokus pada teknik gerakan. Saat dilakukan, tubuh seseorang akan menjadi halus dan tanpa jejak. Setelah menghindari serangan Haiyu, Lu Ming muncul di depan seniman bela diri tertinggi lainnya dari laut yang menekan kediaman Marsekal. Membunuh. Lu Ming berteriak ketika inti penting dalam tubuhnya meledak. Dia mengaktifkan teknik penjara yang menekan surga dan melemparkan pukulan. Serang, serang bersama. Salah satu makhluk tertinggi meraung. Dia dikejutkan oleh kekuatan pukulan Lu Ming dan segera menggunakan fusi meridian darah untuk menyerang Lu Ming. Bang! Lu Ming melayangkan pukulan dan garis keturunan yang maha tinggi tersebar. Wujud aslinya muncul dengan ekspresi ngeri di wajahnya. Kemudian, tubuhnya terbelah dan meledak di udara. Surga, surga! Dia membunuh seorang seniman bela diri tertinggi dengan satu pukulan. Di kejauhan, penonton lainnya nyaris ketakutan setengah mati saat mereka mulai berteriak tak jelas. Itu terlalu mengejutkan dan menakutkan. Membunuh seniman bela diri tertinggi dengan satu pukulan, kekuatan pertempuran seperti apa yang dibutuhkan? Mungkinkah Lu Ming adalah seorang kaisar? Tidak bagus, cepat mundur. Ketika seniman bela diri agung lainnya melihat ini, mereka hanya ketakutan. Mereka dengan panik berteriak dan mundur. Kamu tidak bisa pergi. Mata Lu Ming seperti kilat, memancarkan niat membunuh yang dingin. Lu Ming mengaktifkan teknik elemen angin dan bergerak secepat kilat. Dia muncul di hadapan makhluk tertinggi lainnya dalam sekejap dan melayangkan pukulan. Ah! Jeritan melengking terdengar. Meskipun Yang Maha Tinggi mencoba yang terbaik untuk memblokir serangan itu tetap tidak berguna. Di bawah pukulan Lu Ming, semua pertahanannya rapuh seperti tahu. Lu Ming menghancurkannya semudah mematahkan rumput kering dan menghancurkan kayu busuk. Dia terbunuh di udara. Yang kedua, Lu Ming bergumam dan kemudian menyerang orang ketiga. Lu Ming tidak menggunakan kehendak kekacauan. Namun, budidayanya saat ini telah menembus alam dewa spiritual yang sempurna. Kekuatan tempurnya meningkat pesat. Membunuh para supremes biasa ini semudah membunuh ayam dan anjing. Ledakan, ledakan, titik. Sosok Lu Ming berkedip terus-menerus saat dia mengayunkan tinjunya. Setiap pukulan membunuh Yang Maha Tinggi. Adegan ini terlalu menakutkan, menyebabkan orang-orang di sekitarnya merasa merinding. Ini adalah seniman bela diri tertinggi. Bahkan di benua reruntuhan surgawi, dia adalah seorang ahli, tinggi, dan perkasa. Tapi sekarang, dia seperti anak ayam rapuh yang dibunuh oleh Lu Ming tanpa kekuatan untuk melawan. Binatang, jangan pergi. Lawan aku. Haiyu meraung. Matanya merah. Ini adalah seniman bela diri tertinggi di laut yang menekan rumah Marsekal. Hatinya berdarah setelah melihat begitu banyak dari mereka terbunuh. Dia mengendalikan senjata spiritual kaisar untuk menebas Lu Ming terus-menerus, tetapi sosok Lu Ming bersinar. Dia tidak melawan Haiyu sama sekali. Sebaliknya, dia menghindari Haiyu dan fokus membunuh makhluk tertinggi biasa. Ledakan, pukulan lain, dan seniman bela diri agung lainnya terbunuh. Lu Ming telah membunuh 5 makhluk tertinggi yang dibawa Haiyu bersamanya. Selain mereka yang terbunuh sebelumnya, ada lebih dari 5 orang. Bagaimana ini bisa terjadi? Hai Tian, yang menyaksikan pertempuran dari kejauhan, tidak percaya. Dia mengusap matanya kuat-kuat, berharap semua ini palsu. Haha, Lu Ming, saya tidak menyangka bahwa kultivasi Anda akan tiba-tiba meningkat pesat setelah tidak melihat Anda untuk beberapa saat. Anda telah mencapai alam dewa spiritual yang sempurna. Dandan berdiri di bahu Lu Ming dan tertawa terbahak-bahak. Dia merasa sangat riang dan bangga.
Sekarang giliranmu. Lu Ming bergumam sambil melihat naga banjir tertinggi dan iblis laut lainnya. Mundur, mundur, ikuti di belakangku. Ekspresi penguasa naga banjir berubah. Pedang ki dari pedang Vena naga melonjak ke langit saat dia menatap Lu Ming. Namun, Lu Ming menggunakan teknik elemen angin, dan sosoknya seperti hantu, tidak dapat dilacak. Dengan beberapa kilatan, dia menghindari penguasa naga banjir dan menyerang penguasa iblis laut lainnya. Bergabung, mari berkumpul dan bersatu. Salah satu iblis laut meraung. Makhluk tertinggi iblis laut lainnya berkumpul, berharap untuk bergabung untuk melawan Lu Ming. Sayangnya kekuatan tempur Lu Ming saat ini jauh melampaui mereka. Ledakan, kekuatan tinju itu hancur, menerobos segalanya. Hantu dari prasasti penekan penjara menekan tubuh iblis laut tertinggi. Setan laut tertinggi menjerit ketika tubuhnya ditusuk, dan dia mati di tempat. Lu Ming seperti dewa perang yang tak terkalahkan dalam setiap pertempuran. Mengaum, 9 naga muncul di atas kepala Lu Ming. Lu Ming berubah menjadi 9 naga. Pada saat yang sama, garis keturunan ketiganya muncul, dan kekuatannya bahkan lebih mengejutkan. Cakar naga terus menebas, merobek segalanya dan membunuh beberapa iblis laut tertinggi. Hanya dalam beberapa tarikan napas, 4 iblis laut tertinggi telah terbunuh. Bergabunglah untuk membunuhnya. Haiyu tiba dengan kapak perangnya. Membunuh. Penguasa naga banjir juga meraung marah dan menyerang Lu Ming dengan niat membunuh. Keduanya bergabung untuk mengepung Lu Ming dan menyerangnya. Saatnya menyelesaikan masalah dengan kalian. Pada saat ini, Lu Ming tidak mengelak. Sebaliknya, dia menatap dingin ke arah Haiyu dan penguasa naga banjir. Bas, wosh. Kemudian, cakar naga menyerang terus-menerus. Serangan yang digunakan oleh masing-masing Dragon Claw berbeda. Ada cakar naga yang bersinar dengan cahaya kuning tanah. Itu adalah teknik elemen tanah. Cakar naga yang diliputi petir berubah menjadi tombak panjang. Itu adalah teknik asal mula petir. Selain itu ada juga teknik elemen api, teknik elemen angin, dan teknik elemen air. Dalam ujian Istana Kekacauan, Lu Ming mampu menggabungkan 5 teknik penciptaan seni bela diri menjadi satu. Mudah baginya untuk menggunakan 5 teknik penciptaan seni bela diri pada saat yang bersamaan. 9 cakar naga mencakar Haiyu dan penguasa naga banjir. Mati, mati, Haiyu berteriak dengan dingin sambil mencoba yang terbaik untuk mengaktifkan kapak perangnya. Matanya galak. Pada saat yang sama, penguasa naga banjir juga berada dalam kondisi yang sama, niat membunuhnya dingin. Lu Ming sebenarnya tidak melarikan diri dan ingin bertarung langsung dengan mereka. Inilah yang mereka inginkan. Mereka sangat gembira, mereka ingin menyingkirkan Lu Ming sekaligus. Apa yang sedang dilakukan Lu Ming? Dia mencari kematian. Itu tidak bijaksana. Orang-orang yang menyaksikan pertempuran dari jauh juga berseru saat melihat pemandangan ini. Kekuatan tempur Lu Ming kuat, tapi itu hanya untuk supremes biasa. Haiyu dan naga banjir tertinggi adalah yang tertinggi, dan kekuatan tempur mereka sudah cukup menakutkan. Tidak akan terlalu sulit bagi mereka untuk membunuh seorang suprim biasa. Terlebih lagi, mereka memiliki senjata spiritual kaisar. Dengan mereka, kekuatan tempur mereka pasti bisa melawan kaisar biasa. Jika Lu Ming tidak mencari kematian dengan bertarung langsung dengan mereka, siapakah dia? Ledakan, ledakan, ledakan. Serangan Lu Ming akhirnya bertabrakan dengan serangan Haiyu dan naga banjir tertinggi. Pada saat ini, kekuatan dahsyat menyapu puluhan ribu mil. Di kota kuno di bawah, banyak bangunan runtuh dan berubah menjadi abu. Tidak bagus, cepat mundur. Orang-orang yang menyaksikan pertempuran dari jauh semuanya mundur dengan panik, takut tersapu. Ya Tuhan, lihat, Lu Ming lebih unggul. Seseorang berteriak ketakutan saat mereka mundur. Semua orang menoleh dan melihat dua sosok mundur dengan cepat. Sosok yang mundur sebenarnya adalah penguasa naga banjir dan Haiyu. Bagaimana ini mungkin? Haiyu dan penguasa naga banjir bukanlah tandingan Lu Ming dan terpaksa mundur meskipun mereka berdua memegang senjata spiritual kaisar. Jika mereka tidak melihatnya dengan mata kepala sendiri, mereka tidak akan mempercayainya. Mustahil. Bagaimana ini bisa terjadi? Haiyu dan penguasa naga banjir juga meraung tak percaya. Keduanya sulit dipercaya. Bagaimana Lu Ming bisa begitu kuat? Beberapa waktu lalu, Lu Ming sama sekali bukan tandingan mereka. Dia benar-benar ditekan oleh mereka. Bahkan dengan dua hewan peliharaan itu, dia masih jauh dari tandingan mereka. Namun, Lu Ming hanya menghilang sebentar. Ketika dia muncul kembali, kekuatan tempurnya meningkat tajam dan dia bisa dengan mudah membunuh makhluk tertinggi biasa. Sekarang, dia sebenarnya bisa mengalahkan mereka tanpa bergantung pada hewan peliharaan atau senjatanya. Apa yang sedang terjadi? Mungkinkah Lu Ming selama ini menyembunyikan kemampuannya? Haiyu, naga banjir tertinggi, dan yang lainnya merasa otak mereka tidak mampu memproses ini. Dia pasti menggunakan semacam teknik rahasia untuk meningkatkan kekuatan tempurnya. Jika kita bergabung, dia tidak akan bisa bertahan lama.
Haiyu meraung ke arah banjir naga tertinggi. Membunuh. Membunuh. Kemudian, Haiyu dan penguasa naga banjir bergabung dan menyerang Luming. Apakah begitu? Senyuman dingin muncul di mata Luming. Kuali petir muncul di atas kepalanya dan dia melemparkannya ke Haiyu, sementara dia sendiri menyerang penguasa naga banjir. Bas! Kali ini, Luming hanya menggunakan satu cakar. Namun, cakar ini merupakan perpaduan dari 5 teknik penciptaan seni bela diri. Ketika 5 teknik bela diri penciptaan digabungkan, kekuatannya meningkat secara dramatis. Cakar naga bertabrakan dengan pedang urat naga milik penguasa naga banjir. Dentang, pedang Vena naga bergetar hebat, dan pedang Ki menyebar. Ia kemudian terbang jauh. Tidak baik, ekspresi penguasa naga banjir berubah drastis saat dia mundur. Namun, semuanya sudah terlambat. Serangan Luming telah tiba. Itu adalah serangan cakar lainnya, dan itu masih merupakan perpaduan dari 5 teknik bela diri penciptaan. Penguasa naga banjir juga mengulurkan cakar naganya untuk memblokir dengan sekuat tenaga. Namun, saat cakar naga miliknya bersentuhan dengan cakar naga Luming, cakar itu meledak. Peuci, cakar naga Luming tidak berhenti dan menembus tubuhnya. Mengaum, penguasa naga banjir mengeluarkan raungan yang keras, matanya dipenuhi ketakutan yang tak ada habisnya. Dia ingin berjuang dan melarikan diri, tetapi cakar 9 naga lainnya telah tiba. Cakar naga dipenuhi dengan penjara yang menekan seni surgawi saat mereka menabrak kepala penguasa naga banjir. Bang, 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 dengan 7 hingga 8 ledakan berturut-turut, kepala penguasa naga banjir tertembus dan meledak. Penguasa naga banjir telah jatuh. Sang Maha Tinggi, yang memiliki 90% garis keturunan naga sejati, masih dibunuh oleh Luming meski mengendalikan senjata spiritual kaisar. Jika aku menggunakan niat primal chaosku, akan lebih mudah membunuh naga banjir tertinggi. Luming punya pemikiran di benaknya. Luming tidak menggunakan konsep kekacauan selama proses tersebut. Paling-paling, ia mengubah konsep kekacauan menjadi konsep guntur dan angin. Kehendak kekacauan adalah kartu truf Luming. Dia tidak akan menggunakannya kecuali saat itu adalah saat yang kritis. Tidak baik. Di sisi lain, setelah Haiyu dan kuali guntur bertukar pukulan, dia melihat adegan di mana penguasa naga banjir terbunuh. Dia sangat takut sampai dia hampir kencing di celana. Saat ini, hanya ada satu pikiran di benaknya, yaitu lari. Lari sejauh mungkin dari Luming. Haiyu berbalik dan berlari. Dia terbang menuju pintu keluar kota kuno. Kakak, kakak, bawa aku bersamamu. Di kejauhan, Haitian berteriak ketakutan. Namun, Haiyu sudah sangat ketakutan. Saat ini, dia hanya ingin menyelamatkan nyawanya. Dia tidak peduli dengan langit dan laut. Dia pura-pura tidak mendengar apapun dan berlari dengan kepala tertunduk. Kakak, Haitian meraung putus asa. Bas, Luming berubah kembali menjadi bentuk manusianya. Dia mengambil langkah maju dan muncul di samping Haitian, menyebabkan dia berteriak ketakutan. Luming, Luming, apa yang kamu coba lakukan? Ayahku adalah marsekal penekan laut. Kamu tidak bisa membunuhku. Jika kamu membunuhku, kamu juga akan mati. Teriak Haitian. Dia masih berpikir untuk mengancam Luming saat ini. Suara mendesing. Luming melambaikan tangannya dan seberkas sinar tombak keluar. Itu menembus dantian Haitian dan menghancurkan Tuhan rohaninya. Kamu, mata Haitian membelalak dan dia menatap Luming. Dia tidak menyangka Luming akan berterus terang. Dia tidak mengatakan sepatah kata pun dan membunuhnya dalam satu gerakan. Dengan keengganan yang kuat, kehidupan di mata Haitian menghilang. Setan laut dan seniman bela diri tertinggi yang tersisa di laut yang menekan rumah marsekal telah melarikan diri untuk hidup mereka. Luming melirik ke arah pelarian Haiyu. Dia tidak terburu-buru mengejar. Sebaliknya, dia melepaskan inti esensialnya dan membentuk kekuatan isap yang kuat, menarik semua mayat makhluk tertinggi. Diagram gunung dan sungai terbang keluar dari gelabela Luming dan mengumpulkan semua mayat seniman bela diri tertinggi. Mayat yang maha tinggi mengandung esensi darah. Luming masih membutuhkan esensi darah untuk meningkatkan tingkat garis keturunan dari prasasti penekan penjara. Dia tidak bisa menyia-nyiakannya. Setelah menyingkirkan mayat yang maha tinggi, Luming mendapat ide dan memasuki diagram gunung dan sungai. Di dalam diagram gunung dan sungai, terdapat puncak gunung yang dipenuhi dengan mayat seniman bela diri tertinggi. Xian Yanxing dan badak guntur tertinggi berdiri di samping, tercengang. Mata badak guntur tertinggi hampir keluar dari rongganya.